Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Haji Salman. Semoga hari kalian penuh berkah dan kebahagiaan. Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat inspiratif, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW, teladan hidup yang penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan terakhir Allah, telah mengubah wajah dunia dengan ajaran yang penuh kasih sayang, kebaikan, dan kedamaian. Lahir di Makkah pada tahun 570 M, beliau adalah contoh sempurna bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan, dari akhlak, kepemimpinan, hingga cara beliau berinteraksi dengan sesama. Dalam kisah ini, kita akan menyelami perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari masa kecilnya yang penuh dengan ujian hingga perjuangannya yang gigih untuk menyebarkan agama Islam di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Bagian 1. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, di dalam keluarga Bani Hashim, yang merupakan keturunan bangsawan Quraisy. Ayahnya, Abdullah, meninggal saat beliau masih dalam kandungan, dan ibunya, Aminah, meninggal saat beliau baru berusia 6 tahun. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW mengalami banyak kehilangan dan kesedihan. Namun, meskipun menghadapi banyak ujian dalam hidup, beliau tumbuh menjadi seorang anak yang penuh kebaikan, jujur, dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Pada usia sekitar 8 tahun, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang juga sangat menyayangi beliau. Ketika kakeknya meninggal, beliau kemudian diasuh oleh paman beliau, Abu Talib, yang terus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan akhlak yang luar biasa, bahkan pada usia muda. Bagian 2. Masa dewasa dan peranannya dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, terhormat, dan penuh kejujuran. Beliau bekerja sebagai pedagang, dan karena kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin yang terpercaya. Salah satu peristiwa penting dalam hidup beliau adalah ketika beliau bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya yang sangat terhormat di Makkah. Khadijah terkesan dengan kejujuran dan integritas Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan, sehingga ia memutuskan untuk melamar beliau. Setelah menikah, mereka membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dari pernikahan ini, Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa anak. Yang paling terkenal adalah Fatimah, putri beliau yang kelak menjadi ibu dari cucu-cucu Nabi, Hasan dan Husain. Meskipun hidup dalam kenyamanan materi, Nabi Muhammad SAW merasakan ada sesuatu yang lebih penting daripada harta dunia. Beliau sering melakukan khalwat, kontemplasi, di Gua Hira, tempat beliau merenung dan mencari kedamaian batin. Disinilah, pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Bagian 3, wahyu pertama dan awal misi kenabian. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah yang berbunyi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah." QS Al-Alaq 1-3. Wahyu pertama ini adalah awal dari misi besar Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW merasa terkejut dan cemas. Beliau kembali ke rumah dalam keadaan ketakutan, dan Khadijah menenangkannya serta membawanya kepada seorang ahli tafsir, Waraka bin Naufal,
yang menjelaskan bahwa beliau telah dipilih sebagai nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu-wahyu selanjutnya yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia. Meskipun beliau menyadari betapa berat misi ini, beliau tetap menjalankan tugas dengan penuh keteguhan dan kesabaran. Bagian 4. Perjuangan di Makkah. Selama 13 tahun pertama kenabiannya, Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak ujian dan tantangan di Makkah. Banyak orang Quraisy yang menentang ajaran beliau dan memfitnahnya dengan berbagai tuduhan. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan terus menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan umat manusia tentang keesaan Allah dan pentingnya hidup dengan penuh kebaikan. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia sejak awal adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Khadijah. Mereka semua ikut berjuang untuk mempertahankan agama Islam meskipun seringkali mendapat ancaman dan perlakuan yang tidak adil. Beliau juga mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, menolong sesama, dan menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Bagian 5. Hijrah ke Madinah dan perjuangan Islam. Setelah 13 tahun berdakwah di Makkah dan menghadapi penolakan yang keras, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk melakukan hijrah migrasi ke Madinah. Hijrah ini merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam, karena di Madinah Islam dapat berkembang dengan lebih pesat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana umat Islam, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya hidup berdampingan dengan damai. Nabi Muhammad SAW juga membangun masjid pertama di Madinah, yang menjadi pusat kegiatan agama, sosial, dan politik. Namun, meskipun di Madinah Islam mulai berkembang, tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy Makkah masih terus berlanjut. Beberapa pertempuran besar terjadi, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab. Dalam setiap pertempuran, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, baik di medan perang maupun dalam mengatur strategi. Bagian 6. Kemenangan dan penaklukan Makkah. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya pada tahun 630 Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhasil menaklukkan Makkah. Makkah yang dahulu menjadi tempat yang penuh dengan penentangan terhadap ajaran Islam, kini jatuh ke tangan umat Islam, namun dengan cara yang penuh kedamaian. Nabi Muhammad SAW memberikan amnesti kepada penduduk Makkah, dan kota suci ini menjadi pusat agama Islam yang dihormati. Pada saat penaklukan Makkah, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat pengampunan yang luar biasa. Beliau tidak membalas dendam kepada mereka yang dulu menentang dan menyakitinya, melainkan mengampuni mereka dan mengajak mereka untuk bersatu dalam Islam. Bagian 7. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah penaklukan Makkah dan penyebaran Islam yang luas, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji terakhirnya, yang dikenal dengan Haji Wada. Di sana, beliau menyampaikan pidato terakhirnya yang penuh dengan pesan-pesan moral dan agama, yang diantaranya adalah, "Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik perkataanku. Aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang berat, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 setelah menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Wafatnya beliau meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam, tetapi warisan beliau yang mulia terus hidup dalam ajaran Islam yang hingga kini masih diikuti oleh miliaran umat di seluruh dunia.
kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang abadi. Ajaran-ajaran beliau tentang kasih sayang, keadilan, dan pengorbanan untuk umat manusia menjadi warisan yang tak ternilai harganya. Beliau adalah sosok pemimpin yang adil, seorang suami yang penyayang, dan seorang sahabat yang setia. Dalam setiap langkah kehidupan beliau, kita diajarkan untuk hidup dengan penuh kebajikan, menghargai sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir video kali ini. Semoga kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW bisa memberi banyak pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Haji Salman agar kita bisa terus berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.